Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Al-ayah, Shadaqallahul Adzim. Yang sangat kami muliakan yaitu Ustadz Kyai Haji Soekardi, ya, selaku pembina ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita yang saya hormati, yang saya taati, ya, kemudian piropine sepuh, para guru, para alim ulama, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah, ya, Zoom online Asy-Syifa, ya, rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terhingga rupanya pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan panjenengan untuk bisa menikmati keindahan alam ini. Jadi masih diparingi Allah, insya Allah dalam keadaan sehat, dan kita tentunya sangat berharap seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat semua, Masya Allah. Kemudian juga telah kita tunaikan amal-amal ibadah sebagai seorang muslim, punya keyakinan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung dan mulia, dan Bapak Ibu telah bisa mengisinya insya Allah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dengan berbagai macam amal ibadah, termasuk siam, ya, rukun Islam. Ini rukun Islam, alhamdulillah sudah bisa kita tunaikan. Bapak Ibu, tentunya kita sangat berharap sekali bahwa semua amal ibadah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan ini menjadi amal ibadah kita yang sempurna dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang sudah Bapak Ibu tunaikan, ya, ada di bulan-bulan Ramadan yang lalu, yang sudah Bapak Ibu lalui. Dan mudah-mudahan amal soleh kita ini benar-benar menjadi amal soleh yang mendapatkan ridho dari Allah. Itu yang paling penting, ya. Jadi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya selaku pribadi ini tentunya sangat banyak, ya, hal-hal yang sangat tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin sikap saya, ya, ucapan ini yang paling penting, ya, lidah saya tidak bertulang ini mungkin banyak khilaf, ya, banyak salah, atau sikap saya yang kurang, ya, atau kurang menghargai Bapak Ibu semua. Nuwun sewu, dengan hormat, ya, masih bulan Syawal, masih ada di bulan Syawal. Jadi saya sampaikan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, taqabbal ya karim. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ya, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan itu semuanya. Jadi insya Allah yang terbaik itu adalah Nabi dan Rasul, ya, kemudian para orang-orang yang alim,
Tetapi kalau kita-kita ini sekurang-kurangnya banyak salahnya, banyak kekhilafannya. Mohon maaf. Bapak Ibu, eh, saya rupanya nanti akan melanjutkan kisah ini. Dan Bapak Ibu semoga nanti bisa mendapatkan tambahan lagi. Dan kisah ini saya arahkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah di Nabi kita. Jadi nanti akan kita kaji lanjutan kisah ini mengenai masalah Rasulullah ini. Jadi Nabi kita Muhammad. Untuk kali yang pertama ini kita ingin menelusuri, maksudnya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyaksikan tragedi penghancuran Ka'bah. Dan ini ada penemuan sumur Zam-Zam, ya, serta peristiwa yang terjadi saat sebelum dan sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu dilahirkan. Dan jadi ini bagian yang pertama ini, tapi tidak saya tulis bagian yang pertama begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya jajaran para nabi dan rasul yang disebut di dalam ajaran agama kita Islam yang kita yakini, ya, itu sangat banyak. Saya dulu pernah nyampaikan kepada Bapak Ibu, jumlah nabi saja ya, itu ada 124.000. Ya. Kemudian jumlah rasul saja itu ada 315. Di dalam riwayat yang lain ada 313. Itu jumlah rasul. Sedangkan yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi dan rasul. Ya. Sedangkan juga ada sebagian dari nabi yang disebut di dalam Quran. Tetapi itu tidak terang, ya. Tidak terang, maksud samar. Misalnya contoh seperti Nabi Khidir, itu nabi. Ada nabi namanya Nabi Samuel. Nah, nabi, tetapi rupanya belum terang jelas. Ini ditafsiri oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Khidir, itu nabi. Bapak Ibu, tetapi yang terang itu ada 25 itu. Ya, yang terang ya. Yang sering juga kita pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antaranya yang menurut keyakinan agama kita Islam itu nabi penutup. Ya, nabi penutup, nabi Khotamul Anbiya. Nuwun sewu Pak Jiandi, itu bisa saya bacakan Pak. Ada di surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Coba Pak, panjenengan pirsani. Surat yang ke-33, ya, surat yang ke-33 Pak Ji ya. Itu panjenengan buka, ada di ayat yang ke-40. Yes, ya, saya bacakan Pak Ji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana bikulli syai'in alima. Bapak Ji, itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dengan Persani pada ayat ini
yaitu ya pada ayat yang ke-40 ini itu eh, bisa kita pahami Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi ayat ini memberitahukan dengan terang dan jelas kepada panjenengan bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Begitu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kalau ada faham yang kita dengar, yang kita ketahui bahwa setelah Nabi Muhammad kok masih ada nabi lagi. Berarti bertentangan dengan ayat ini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad itu nabi penutup, sudah tidak ada nabi lagi. Nah, ada saya dengar Bapak Ibu, misalnya ada faham namanya ini Ahmadiyah, gitu ya. Jadi paham Ahmadiyah itu mempunyai kepercayaan bahwa setelah Nabi Muhammad itu masih ada nabi-nabi lagi, ya gitu. Nah, maka ini bertentangan dengan ayat ini, ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim sudah sangat yakin bahwa Nabi Muhammad itu nabi penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan pernah mendengar dan ini sudah sering kita dengar sebenarnya, cuma kita ingin menyaksikan aja. Saya mengatakan di sini menyaksikan karena apa? Seakan Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah kita. Seakan Nabi Muhammad ini ya kelahirannya itu rupanya masih barusan terjadi. Karena memang ini disebut di dalam Quran maupun hadis yang terang. Gitu. Sejarah yang namanya sejarahnya Nabi Muhammad ini. Maka kita mengatakan menyaksikan. Itu memang menyaksikan itu kan begini Bapak Ibu. Itu bukan fiksi, bukan kisah fiksi. Bukan kisah yang dibuat-buat. Gitu. Tapi ini benar-benar karena disebut dalam Al-Quran maupun hadis. Gitu. Jadi orang beriman itu walaupun Bapak Ibu kita tidak bisa melihat, tetapi itu kayak ada, kayak bisa kita lihat, gitu. Begitu, okay? Itu seperti itu. Jadi kita yakin, Bapak Ibu, di saat tahun kelahiran Rasulullah itu dihubungkan dengan penamaan tahun gajah, dan ya tahun gajah. Jadi tahunnya itu disebut tahun gajah karena Nabi Muhammad belum hijrah, masih baru lahir. Lah kalau disebut tahun hijrah itu ya tahun yang sekarang ini 1444 hijrah. Nah, tetapi tahun hijrah itu belum ada, belum muncul. Sehingga diberi nama tahun gajah. Nah, itu aja. Kenapa demikian? Karena keadaan ini disebabkan terjadinya peristiwa atau terjadinya tragedi yang sangat mengharukan, yaitu sikap biadab Raja Abraha bin Al-Asram, ini penguasa kafir ini dari negeri Yaman, yang pada saat itu bersikukuh ingin menghancurkan Ka'bah. Ngoten Bapak Ibu. Dengan mengerahkan pasukan bergajah. Masya Allah. Dan ini memang sudah diakui oleh para ahli sejarah. Jadi maksudnya Ka'bah atau Baitullah yang selalu dimuliakan oleh penduduk Mekah pada saat itu dan dijadikan sebagai kiblatnya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, itu akan dihancurkan dan akan diratakan dengan tanah. Gitu. Nah, ini apa ini? Kenapa kok begitu? Apa sih? Nah, ngaten Bapak Ibu. Menurut kebanyakan ulama sejarah, itu terjadi Bapak Ibu pada tahun
saat-saat menjelang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan maksudnya begitu. Dan dicatat oleh ulama sejarah itu pada tahun 571 Masehi. Ya, ngaten. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang tahun samsiahnya atau tahun umumnya itu 571 Masehi. Ini dihitung oleh ulama sejarah. Nah, 571 Masehi. Berarti saat ini jaraknya dengan Nabi Isa itu hampir 600 tahun kalau menurut hitungan tahun hijrahnya. Hampir 600 tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad lahir ini dengan Nabi Isa, ya, alaihis salam. Bapak Ibu, menurut kebanyakan ulama sejarah juga ada beberapa alasan kenapa pasukan biadab ini bersikukuh untuk menghancurkan Ka'bah atau Baitullah yang dimuliakan itu. Kenapa? Ya, di sini para ahli sejarah itu mengemukakan, ya, karena mereka merasa iri. Nah, di sini iri dan dengki. Jadi Raja Abroha, ya, bin Al-Asrom ini, penguasa Yaman pada waktu itu merasa iri dan dengki terhadap penduduk Mekah dengan Ka'bahnya itu. Jadi iri dan dengki. Di samping itu karena Ka'bah itu selalu dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Arabia. Maupun dari negara-negara lain pada waktu itu. Baik untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad ini lahir. Karena iri dan ibadah haji dan umroh. Maupun hanya sekedar berziarah. Jadi pelancong-pelancong itu banyak yang berziarah ya menuju ke Ka'bah ini, ke Mekah ini. Sehingga Raja Abroha ini merasa iri dan dengki. Jadi perasaan iri inilah yang melatar belakangi maksud dari tindakan terkutuk ini, Bapak Ibu. Abraha dan para pemimpin, ya, termasuk para pemimpin Abesinia yang sekarang Ethiopia itu, menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman. Jadi menginginkan itu supaya di Yaman, bukan di Mekah, gitu loh. Akhirnya mereka membangun gereja-gereja yang megah itu, ada di Yaman itu. Ada di kota namanya San'a. Yang diberi nama gereja itu Al-Qulais. Jadi namanya itu gerejanya. Itu pada waktu itu. Dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab. Menyaingi Mekah. Nonton lah Bapak Ibu. Nonton. Jadi kalah bersaing ini. Makanya iri. Nonton. Iri dan dengki itu. Ya. Saya baca Bapak Ibu ada di Muhammad Husain Hekal ya. Dalam sejarah hidup Rasulullah Muhammad ini. Husain Hekal ini menyebutkan. Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya, maksudnya katedralnya itu, gereja-gereja yang dibangun itu sedemikian rupa gitu ya. Tetapi usaha mereka itu tidak membuahkan hasil karena rupanya ya magnet Ka'bah ini, jadi maksudnya magnet itu daya tarik Ka'bah itu masih ampuh untuk menarik para pelancong, jadi untuk mengunjunginya, ya. Oleh karena itu, mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah itu tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Begitu ini. Maka api kedengkian pun kian menyulut ubun-ubun mereka. Melihat kenyataan ini, maka tak terbendungkan lagi. Dengan dipimpin langsung oleh Abraha, pasukan besar
dari Yaman dengan sebagian besar itu mengendarai gajah berbaris untuk menyerbu kota Mekah sekaligus menghancurkan Ka'bah atau Baitullah, rumah suci yang dimuliakan ini. Begitu rencananya. Bapak Ibu, saat Abraha dan pasukannya mengambil keputusan untuk menyerang Ka'bah, ini kisahnya begitu disebut di dalam bukunya Muhammad Husain Hekal ini, Bapak Ibu, yang saya baca ya. Abraha itu terlihat tampil paling depan ya, di atas seekor gajah yang paling besar. Matan. Ketika Abraha dan pasukannya tiba di daerah Muhammas, itu daerah dekat dengan Mekah, mereka pun singgah sejenak untuk beristirahat. Abraham mengirimkan seorang utusan, Bapak Ibu, kepada Abdul Muthalib. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Siapa Abdul Muthalib itu? Nanti akan kita sampaikan ya. Jadi ini paman Nabi Muhammad bukan paman Bapak Ibu, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kota suci. Jadi Abdul Muthalib ini orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati ya. Ya. Orang yang sangat dicintai penduduknya untuk memberitahukan bahwa mereka maksudnya tentara Abraha itu akan menghancurkan Ka'bah. Di dalam bukunya Muhammad Husain Hekal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad mencatat, akan tetapi sebelum peristiwa penyerangan ini terjadi, Bapak Ibu, Abdul Muthalib itu menemui langsung ya kepada utusan tersebut untuk bernegosiasi. Jadi di dalam bukunya Hekal itu ya dengan utusan Abraha ini. Namun Abdul Muthalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abraha itu ketika dalam perjalanan ke Mekah. Jadi dikisahkan Bapak Ibu, saat pasukan Abraha ya itu sampai di Tihamah itu. Jadi ada sebuah daerah yang namanya Tihamah. Itu mereka itu merampas secara paksa harta benda penduduk itu. Termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib ini sugih Bapak Ibu. Jadi beliau itu pedagang. Ya. Karena menyaksikan perampasan itu, beberapa pemuka Quraisy itu bertekad Bapak Ibu untuk berperang melawan tentara Abraha ini. Namun, karena mengetahui kemampuan kekuatan tidak seimbang, mereka mengurungkan niat itu. Jadi untuk memerangi mereka. Kepada utusan itu, Abdul Muthalib berkata, Bapak Ibu. Nah ini jadi karena Abraha ini mengutus seorang utusan, lalu kemudian Abdul Muthalib langsung tampil gitu Bapak Ibu. Jadi mengatakan kepada utusan itu, akulah pemilik unta-unta itu, katanya. Sedang Ka'bah ada sendiri pemiliknya yang akan melindunginya. Subhanallah, nonton Bapak Ibu. Jadi perkataannya Abdul Muthalib ya, yang ada di dalam riwayat itu. Saya ulangi, akulah pemilik unta-unta itu. Sedang Ka'bah ada sendiri pemiliknya yang akan melindunginya. Masya Allah, nonton. Sikap kaum Quraisy demikian ini membuat Abraha, ya penguasa kafir Yaman ini kecewa. Karena ia menganggap pemimpinnya saja tidak berniat melindungi Ka'bah itu. Nonton Bapak Ibu. Abraha akhirnya menilai bahwa ternyata Ka'bah tidak sepenting yang ia kira. Karena Abdul Muthalib sendiri orang yang dianggap tokoh kaum Quraisy lebih mementingkan unta-untanya. Bapak Ibu panjenengan pirsa ini. Jadi justru nuntut untuk mengembalikan unta-unta yang 200 itu Bapak Ibu. Jadi tidak, kemudian jangan kamu tidak begitu. Jangan kamu menghancurkan Ka'bah itu. Begitu tidak. Tetapi nuntut unta-untanya supaya dikembalikan. Bapak Ibu, sehingga Abraha ini ya menduga, wah berarti wong pemimpinnya saja juga tidak seberat ya untuk melindungi Ka'bah.
Justru malah dia nuntut agar unta-untanya dikembalikan gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun sikap yang ditampakkan Abdul Muthalib itu menurut pengamat ini hanyalah sebagai taktik pengecoh Abraha dan pasukannya agar mereka mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah dan memerangi penduduknya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Abdul Muthalib, orang yang dihormati, orang yang dicintai, orang yang disegani itu justru bernegosiasi kan dengan utusan ini Abraha ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama sejarah juga menyampaikan Abraha melalui utusannya itu menekankan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin memerangi penduduknya. Hanya satu tujuan, ingin menghancurkan Ka'bah. Selama penduduk Mekah tidak menghalanginya, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Jadi cuma hanya niat dia itu ingin menghancurkan Ka'bah saja. Saya tidak ingin memerangi penduduk Mekah menurut mereka. Gitu. Itu. Jadi kalau memang penduduk Mekah itu tidak menghalangi aku untuk menghancurkan Ka'bah katanya, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah itu. Dengan perasaan sedih, Bapak Ibu, bercampur takut, satu persatu penduduk Mekah ini meninggalkan tanah kelahirannya. Jadi justru malah, Bapak Ibu, meninggalkan tanah kelahirannya menuju bukit-bukit itu yang mengelilingi kota tua itu. Jadi untuk bersembunyi. Masya Allah. Jadi justru tidak menghalangi Ka'bah itu dihancurkan. Tetapi dia malah lari, Bapak Ibu, meninggalkan Ka'bah itu. Bahkan Abdul Muthalib sendiri sebelum pergi, ia menyempatkan untuk pamit terlebih dahulu menuju ke Baitullah. Masya Allah. Di sana Abdul Muthalib itu berdoa, seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Disebut dalam satu riwayat, Bapak Ibu, doanya itu diuntainya dalam sebuah syair dengan sangat memelas. Ini doanya Bapak Ibu. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkanlah rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak baitmu atau rumahmu adalah musuh-musuhmu. Begini untaian doanya. Doa Abdul Muthalib yang tulus dan amat bersungguh-sungguh ini Bapak Ibu kiranya dikabulkan oleh Allah ketika kota Mekah dalam keadaan lengang dan sunyi karena ditinggal oleh penduduknya. Hanya mereka dari tempat-tempat yang jauh menyaksikan di saat Abraha dan pasukannya sudah dekat menuju ke arah Ka'bah. Mereka menduga tampaknya keinginan mereka itu akan berjalan begitu mudah. Betapa terkejutnya Bapak Ibu, sebelum tentara Abraha itu menyerang Ka'bah, ketika dari arah yang berlawanan, mereka telah disambut oleh gerombolan burung-burung ababil yang melemparkan bebatuan yang sangat panas, laksana hujan, menimpa Abraha dan pasukannya, sehingga mereka semua binasa bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Ibu, maka jelaslah bahwa Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa inilah yang diabadikan Allah di dalam surat. Ini Pak Jiandi, saya ingin membacakan Pak. Surat yang ke-105 Pak. Surat Al-Fil. Monggo, itu bisa dipirsani. Surat Al-Fil. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil
أرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Enggak Pak Ji, itu bisa Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan berkaca? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kebiadaban Raja Abroha ini sampai tuntas Bapak Ibu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan ya ini tadi aneh ya. Ketika Abraha ini mau menyerang Ka'bah, justru ya Abdul Muthalib paman Rasulullah ini yang bernegosiasi Bapak Ibu ya kepada Raja Abroha itu. Dan aneh juga para penduduknya ini justru malah takut Bapak Ibu, kemudian meninggalkan Ka'bah itu sendiri. Akan tetapi Abdul Muthalib yang tampil pada saat itu untuk mohon kepada Allah ya agar Allah melindungi rumah sucinya ini, yaitu Baitullah. Masya Allah. Lah tragedi inilah Bapak Ibu yang dicatat para ulama sejarah, bahkan para ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, semuanya ya mengabadikan peristiwa yang mengharukan ini. Dan Bapak Ibu ketahuilah peristiwa inilah rupanya terjadi di saat-saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Bapak Ibu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan, monggo. Ini kita ingin juga meneliti atau menyaksikan penemuan sumur Zam-Zam. Okay? Mari kita ikuti. Bapak Ibu, kebanyakan ulama sejarah menyatakan setelah Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu ya pada usia lebih kurang itu 6 tahun, beliau diasuh langsung oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Akan yang sebenarnya nama asli beliau itu adalah Syaibah bin Hashim. Jadi nama asli sejak lahir Abdul Muthalib itu adalah Syaibah bin Hashim. Diriwayatkan beliau lahir di Yasrib. Jadi sekarang Madinah itu Bapak Ibu. Dan dicatat oleh ulama sejarah tahunnya itu 497 Masehi. Beliau lahir itu 497 Masehi. Dan beliau wafat itu pada tahun 579 Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 nggih. Jadi kalau saya perkirakan usia beliau itu lebih kurang 82 tahun. Ya, lahir 497, kemudian wafat 579. Nama aslinya adalah Saibatul Hamd. Nah, ini jadi nama Abdul Muthalib itu pada waktu masih kecil itu namanya Saibatul Hamd. Kata Saibah Bapak Ibu itu berarti uban. Nah, Saibah itu uban. Saat baru lahir, beliau ini sudah tumbuh rambutnya yang putih di kepalanya itu. Sehingga itu dijuluki oleh ayahnya ya dengan nama Saibah. Kemudian masyhur disebut sebagai Abdul Muthalib karena setelah ayahnya Hashim ini wafat, sang paman yang bernama Muthalib ini, pamannya itu namanya Muthalib bin Abdul Manaf Bapak Ibu. Itu membawanya ke Mekah karena dia lahir di Madinah. Setelah mendapat restu dari ibunya yang namanya Salma, setibanya di Mekah, orang-orang Quraisy itu mengira bahwa
Muthalib bin Abdul Manaf ini membawa budak. Jadi ini mamanya namanya Muthalib ini, bin Abdul Manaf itu. Ya, kalau Abdul Muthalib ini kan bin Hashim, Bapak Ibu. Ya, Hashim itu saudaranya Muthalib bin Abdul Manaf ini membawa budak yang telah dibelinya dari Yasrib. Ini orang Quraisy Mekah itu menyangka begitu. Ya. Lah itu adalah budak Muthalib gitu. Makanya disebut Abdu Muthalib. Muthalib bin Abdul Manaf. Yang mendengar anggapan itu segera memberikan klarifikasi. Jadi Muthalib ini, pamannya ini, memberikan klarifikasi. Bukan, itu adalah keponakanku. Jadi mereka menganggap budaknya gitu. Yang aku bawa dari Madinah, kata Muthalib ini, ya, bin Abdul Manaf ini Bapak Ibu. Ya, pamannya. Ya, sejak kecil beliau dibesarkan oleh pamannya ini. Selain Muthalib bin Abdul Manaf, setelah Abdul Muthalib bin Manaf Muthalib bin Abdul Manaf ini wafat di daerah Romdon, Yaman, baru Abdul Muthalib menggantikan posisinya. Jadi kata Abdul Muthalib itu adalah sebutan Bapak Ibu, bukan nama aslinya. Nah ya, sebutan. Karena kisah ini dilatar belakangi oleh pamannya namanya Muthalib bin Abdul Manaf ini. Dikira itu budaknya. Makanya disebut Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Ya. Lah setelah pamannya yang namanya Muthalib bin Abdul Manaf ini sedo, maka Abdul Muthalib lah yang tampil menggantikan posisi di Mekah. Dia bahkan memiliki kedudukan lebih mulia dibandingkan dengan para pendahulunya. Sehingga orang-orang Quraisy sangat segan kepada beliau, sangat menghormati beliau, Bapak Ibu. Dia juga sosok yang amat dermawan, Masya Allah. Sampai-sampai memiliki kebiasaan menabur remuan roti di atas bukit agar dimakan kawanan bangsa burung. Ya, kemudian beliau ini rupanya sangat dermawan, sosial sekali, ya Abdul Muthalib ini, Bapak Ibu. Ya, sering membantu fakir miskin, budak-budak dimerdekakan ya. Sehingga Abdul Muthalib ini dijuluki Al-Fayyad. Jadi orang-orang Mekah itu menjuluki beliau itu Al-Faidah atau Al-Fayyad, orang-orang yang amat dermawan itu. Masya Allah. Ngaten ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi kalau kita lacak ya, kalau ini Syaibatul Hamad ini Abdul Muthalib ini bin Hashim Bapak Ibu, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah. Jadi Murrah itu anak laki-lakinya Ka'ab, Ka'ab anak laki-lakinya Lu'ai, Lu'ai anak laki-lakinya Ghalib, dan seterusnya ya. Sosok Abdul Muthalib adalah orang yang sangat dihormati di kalangan bangsa Arab karena beberapa hal. Ini faktornya. Di antaranya karena posisi beliau itu sebagai orang yang dihormati, sebagai penjaga Ka'bah dan pelayan jamaah haji. Selanjutnya keberaniannya sangat saat bernegosiasi dengan Raja Abraha itu. Ya, saat peristiwa penyerbuan pasukan gajah itu. Dia juga dikenal orang yang sangat dermawan sehingga dijuluki Al-Fayyad ini. Di masa sebelumnya Abdul Muthalib lah salah seorang yang menemukan sumur Zam-Zam yang hilang ya selama ratusan tahun. Seperti diketahui Bapak Ibu, sumur Zam-Zam yang berada di kawasan dekat Ka'bah itu hilang Bapak Ibu karena terjadinya peristiwa peperangan antara kabilah Jurhum dengan Kinanah. Nah, Kinanah ini sekutunya suku Khuza'ah. Pada akhirnya kabilah Jurhum kalah. Dan sebelum mereka terusir dari Mekah, ya, jadi kabilah Jurhum ini, mereka mengubur sumur Zam-Zam itu. Dan mereka sengaja, Bapak Ibu, untuk menyembunyikan sumur itu. Bertahun-tahun kemudian sumur Zam-Zam itu benar-benar hilang. Karena terkubur rata dengan tanah di sekitarnya. Belum lagi dinamika geografis, Bapak Ibu. Dan sebagai bencana alam yang mempengaruhi konstruksi dataran Mekah dalam waktu yang cukup panjang. Masya Allah. Sumur ini juga nyaris dilupakan dan nyaris dianggap fiksi. Ratusan tahun kemudian
Diriwayatkan ya di dalam suatu riwayat hadis bahkan sejarah kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib ini memperoleh ilham Bapak Ibu mengenai letak tempat sumur ajaib ini. Dikisahkan Bapak Ibu, ketiadaan ya air di Mekah membuat Abdul Muthalib kesulitan dalam mengemban amanah untuk menyediakan minuman bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Untuk bisa memperoleh air, Bapak Ibu, ia harus pergi jauh keluar Mekah mencari sumber air. Dalam keadaan demikian, keturunan nenek moyang mereka yang masih hidup itu menceritakan bahwa di kawasan dekat rumah suci Ka'bah ini sebenarnya ada sumur, begitu. Akan tetapi mereka mencari-cari sumur itu. Sekarang sudah tidak ada katanya. Bahkan jejaknya sudah hilang sama sekali. Keadaan ini bertahun-tahun dirasakan oleh Abdul Muthalib sebagai orang yang dihormati. Juga sebagai orang yang sangat tinggi kepeduliannya terhadap orang-orang yang datang untuk beribadah haji dan umrah. Dan pelancong-pelancong yang datang untuk berziarah ada di Ka'bah ini. Oleh karena itu Abdul Muthalib ini selalu berharap Bapak Ibu kepada Tuhan agar diberi kemudahan untuk mengemban amanah yang mulia ini sebagai penjamu jamaah haji dan umrah. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Bapak Ibu. Sedang pada saat itu beliau masih memiliki seorang anak. Jadi beliau itu Bapak Ibu punya 10 anak. Dan anak laki-laki maksudnya. Kemudian 3 perempuan. Sedang pada saat itu beliau masih memiliki seorang anak ini. Siapa dia? Anak yang tertua Abdul Muthalib itu adalah Al-Haris bin Abdul Muthalib. Dan dalam sejarah dikisahkan dalam suatu riwayat. Sekali waktu saat ia tidur di atas hijr Ismail, datanglah seseorang dalam mimpinya itu. Lalu orang itu berkata, "Galilah Taibah." Ia bertanya, "Apa itu Taibah?" Lalu orang itu menghilang Bapak Ibu. Dalam mimpinya itu. Keesokan harinya Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama. Dan orang yang kemarin datang lagi. "Galilah Barrah." Katanya berseru. "Apa itu Barrah?" Tanya Abdul Muthalib dalam mimpinya itu. Orang itu kemudian menghilang lagi. Sama seperti pada mimpinya yang pertama. Pada malam ketiga, Abdul Muthalib tidur lagi di tempat yang sama. Dan orang itu datang lagi. "Galilah Al-Madnunah." "Apa itu Al-Madnunah?" Tanya Abdul Muthalib. Lalu kemudian orang itu hilang lagi Bapak Ibu dalam mimpinya. Masya Allah. Pada malam keempat, Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama. Orang itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Katanya. Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Tetapi mimpi yang terakhir ini kiranya lebih jelas. Karena orang itu sampai menjelaskan bahwa Zam-Zam adalah air yang tidak pernah habis katanya. Melimpah ruah dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Posisinya berada di atas kotoran dan darah katanya. Di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan dan di dekat sarang nyamuk, sarang semut. Begitu jawabnya. Keesokan harinya Bapak Ibu, Abdul Muthalib segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi itu. Dengan membawa cangkul dan kapak kemudian juga alat-alatnya beserta putranya Bapak Ibu Al-Haris bin Abdul Muthalib ini pergi ke tempat yang ternyata persis berada di antara 2 berhala. Itu persis di antara 2 berhala Bapak Ibu. Yaitu mereka memberi nama berhala Isaf dan Lailah. Tempat inilah yang biasa digunakan orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban sebagai sesaji. Di dekatnya ada sarang semut dan sekawanan burung gagak sedang mematuk-matuk tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat Abdul Muthalib dan putranya Haris tampak serius menggali
Orang-orang Quraisy penasaran Bapak Ibu dan menghampiri mereka untuk menyaksikan tempat yang digali itu. Padahal tempat itu menurut keyakinan orang-orang Quraisy adalah tempat yang sangat sakral karena sebagai tempat persembahan penyembelihan hewan-hewan sebagai sesaji yang sebenarnya tidak boleh seorang pun menjamak merusak, apalagi Abdul Muthalib menggali tempat yang keramat itu. Melihat tindakan Abdul Muthalib beserta anaknya Al-Haris menggali tempat itu, orang-orang Quraisy berusaha menghentikannya. Wahai Abu Thalib, jangan kau teruskan itu, katanya. Akan tetapi, Abdul Muthalib tidak menggubris larangan mereka. Abdul Muthalib tetap dengan pendiriannya dan terus menggali. Sementara Al-Haris putranya, jaga-jaga Bapak Ibu, barangkali ada sebagian orang Quraisy akan melakukan tindakan kekerasan untuk mencegahnya. Tidak lama setelah penggalian itu, Masya Allah, betapa terkejutnya Abdul Muthalib benar-benar melihat ya sebuah sumur dan sangat kagum ya dengan di situ ada timbunan-timbunan harta karun yang dulu dikubur kabilah Jurhum. Itu berupa patung rusa emas, pedang dari Kol'ah, dan baju besi. Semuanya dikubur ada di sumur itu Bapak Ibu. Singkat kisah, sejak saat itulah Abdul Muthalib tidak lagi kesulitan Bapak Ibu untuk menjamu jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri. Bahkan karena air Zam-Zam itu rupanya sampai hari ini rupanya sumur mukjizat itu tidak habis ya diminum oleh berjuta-juta jamaah haji dan umrah dan para peziarah, Masya Allah. Bahkan ya diisap oleh kontraktor berpuluh-puluh istilahnya kalau di sini itu ada tangki-tangki PDAM. Jadi untuk mengisap air itu kemudian disebarkan sampai ke negeri Yasrib atau Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah rupanya penemuan yang sangat monumental, sangat bersejarah yang butuh juga kita ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kisah singkat mengenai masalah penemuan sumur Zam-Zam. Yang jelas kita telah mengetahui bahwa sumur itu dulu juga adalah sumur mukjizat Bapak Ibu. Ketika Nabi Ismail beserta ibunya mencari air, lalu kemudian muncullah air itu dari bawah kakinya Ismail itu Bapak Ibu. Sampai hari ini sumur itu masih tetap terus ada dan bisa dimanfaatkan airnya oleh beribu-ribu, berjuta-juta jamaah. Subhanallah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan kisahnya, tinggal sebentar lagi. Abdul Muthalib adalah seorang saudagar kaya sebenarnya. Ia mempunyai 10 putra dan 6 putri. Mereka berparas tampan dan cantik. Para sejarawan ya menyebutkan bahwa kesan yang dirasakan penduduk Mekah dari anak-anak Abdul Muthalib itu, diantaranya penduduk Arab, tidak ada sosok yang lebih mulia. Tidak ada tokoh yang lebih luhur. Begitu menurut para sejarawan. Hidung mereka begitu mancung, sehingga melebihi bibirnya katanya. Terdapat suatu riwayat Bapak Ibu, ya di dalam riwayat yang sahih, ya Abdul Muthalib ini pernah bernadar. Pernah bernadar. Ini riwayatnya Ibnu Abbas ya di dalam hadis yang sahih, kakek Rasulullah ini. Dulu Abdul Muthalib itu pernah bernadar. Ya, jika dia memiliki 10 anak laki-laki, maka akan menyembelih salah satunya. Ketika Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki, dia mengundi siapa anaknya yang akan disembelih. Ternyata yang keluar itu adalah nama Abdullah. Lah Abdullah ini termasuk putra yang paling muda Bapak Ibu, yang paling akhir.
sementara Abdullah adalah anaknya yang paling dia cintai. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, ya Allah, ya, Abdullah atau 100 ekor unta. Masya Allah. Kemudian dia mengundi antara Abdullah dan 100 unta itu. Lalu keluarlah 100 unta ini, Bapak Ibu. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih. Abdullah adalah putra terkecil kesayangan Abdul Muthalib yang lebih tampan dari saudara-saudaranya. Abdullah inilah ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah, ya, binti Wahab bin Abdul Manaf, ya, bin Zura bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Bapak Ibu, nasab ibunya ini bertemu dengan kakek Rasulullah yang keenam, yaitu Kilab bin Murrah. Para ahli sejarah yang masyhur mencatat, beliau dilahirkan di kota Mekah. Ini beliau Nabi Muhammad, ya, pada hari Senin malam menjelang fajar, Bapak Ibu. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, tadi sudah saya sampaikan, yaitu tahun, ya, ketika pasukan Gajah, ya, menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha, ya, Raja Yaman, untuk menghancurkan Ka'bah ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu. Ada hadis. Wulida Rasulullahi yaumal isnen. Ya. Lisnatai asrota lailatan. Khalat min syahri Rabiul Awal amil fil. Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Tanggal 12. Di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal. Tahun Gajah. Berdasarkan ulama ahli sejarah, keluarga ini dalam keadaan susah sebenarnya. Karena Abdullah suaminya meninggal dunia ketika Aminah bin Wahab ini, istrinya, tengah 6 bulan mengandung janin Rasulullah. Ini menurut sejarah. 6 bulan Bapak Ibu. Dalam kandungan. Di samping itu Abdullah meninggalkan 5 ekor unta. Dan seorang budak perempuan muda yang bernama Ummu Aiman. Ini, ya. Sebelum Aminah melahirkan, ia mengalami peristiwa yang tidak biasa, Bapak Ibu. Peristiwa tersebut diceritakan oleh ahli sejarah, Profesor Salabi dalam Sirah Nabawiyahnya, ya. Itu diceritakan ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keadaan Aminah itu tidak seperti biasanya, katanya. Ya, artinya selain mengandung janin yang istimewa, Aminah mendapat keajaiban, yaitu sama sekali tidak mengalami gangguan fisik ataupun kesulitan akibat kehamilannya itu. Diriwayatkan Aminah diperlihatkan sebuah cahaya yang keluar dari jasadnya. Lalu cahaya itu menyinari leher-leher unta di Busra, maksudnya. Gedung-gedung di Busra, Suriah Bapak Ibu, termasuk wilayah negeri Syam, yaitu wilayah yang kemudian penduduknya menerima agama Islam ini. Itu. Okay. Menurut ulama, ya, namanya Ibnu Rajab ini yang saya baca, ini ulama Sunni, yaitu berarinan madhab Hambali, ya, jadi dari Baghdad ini, Bapak Ibu. Beliau mengatakan bahwa keluarnya cahaya pada saat Nabi Muhammad akan dilahirkan itu merupakan isyarat bahwa kelak terdapat cahaya yang membuat penduduk bumi mendapatkan petunjuk dan gelapnya kemusyrikan akan sirna. Aminah, ibunya, yang hanya ditemani pembantunya yang berasal dari Ethiopia, yaitu Ummu Aiman, ini mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Adapun bidan yang membantu Aminah, ini ada bidannya Bapak Ibu, yang melahirkan pada saat itu namanya disebut As-Sofa. Dan dalam sejarah, ya, sesudah beliau dilahirkan, ia mengirimkan utusan untuk memberitahukan hal itu kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Sesudah sang kakek datang untuk menjenguk cucunya, maka kata sang ibu, wahai Abul Haris, begitu sebutannya, ya, aku melahirkan untuk Anda seorang bayi yang aneh. Maka tanya sang kakek tiba-tiba, apakah ia bukan seorang bayi yang sempurna, wahai Aminah?
jawabnya. Bukan, wahai Abul Haris. Ya, tetapi saya melihat tiba-tiba bayiku ini bersujud. Masya Allah. Lalu sang ibu berkata, mungkin bayi ini akan menjadi orang besar ya. Karena gembira dan bersyukur, kemudian si kakek ini membawa cucunya menuju ke Ka'bah dan memberinya nama Muhammad. Bapak Ibu, seraya berucap, aku berharap ia akan dipuji seluruh bumi ini, katanya kakek ini. Ia sendiri sudah mengetahui masa depan Nabi Muhammad yang gemilang. Ada seseorang yang ahli, ya, untuk memperkirakan bahwa salah seorang keturunan akan menguasai dunia dan ia bermimpi menyaksikan sebuah tanaman tumbuh dari punggung cucunya, ya, pucuknya menggapai langit dan cabang-cabangnya merentang ke timur dan barat. Dari tanaman itu, Bapak Ibu, munculnya seberkas cahaya, yang pada saat itu sangat dihormati oleh bangsa Arab dan Persia kelak di kemudian hari. Bapak Ibu, ketika masih bayi, Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah? Yaitu budak perempuan pamannya, Bapak Ibu. Budak perempuan pamannya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini, ya, bin Abdul Muthalib. Kemudian Suwaibah, ya, dimerdekakan karena gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, Bapak Ibu, Suwaibah adalah orang yang pertama menyusui Nabi setelah ibunya Aminah, bersama dengan penyusuan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pada saat itu Hamzah pamannya ini lahirnya itu agak Bapak Ibu, agak bersamaan, sehingga Hamzah ini pun juga pada saat itu juga disusukan oleh Suwaibah ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu disusukan selama 4 bulan oleh Suwaibah ini, sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi 4 bulan kemudian baru kemudian disusukan oleh Halimah, ya, As-Sa'diyah. Bapak Ibu, nanti kelanjutannya akan kita bahas ya, mengenai masalah bagaimana perkembangan Rasulullah ketika ada di Bani Sa'idah yang pada saat itu Halimah As-Sa'diyah ini membesarkannya. Oleh karena itu ikutilah kisah berikutnya mengenai Nabi Muhammad SAW sejak mulai beliau itu bayi dilahirkan sampai Nabi Muhammad nanti menikah itu dengan Siti Khadijah. Semoga pelajaran yang sangat berarti pagi hari ini ada guna dan manfaatnya sebagai pengetahuan kita agar supaya kita semakin bertambah iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Saya sampaikan kepada Bu Haji Linah. Dipersilakan, matur suwun. Matur nuwun Ustaz. Jazakallah khair.